Media Bahrain dibuat heboh. Tiket tetap diserbu supporter timnas Indonesia walaupun harganya melonjak tinggi. Tetangga semakin kepanasan. Dihubungi PSSI, Kevin Dix ungkap selangkah lagi dirinya akan memperkuat skuad Garuda. Media Belanda ini berikan reaksi tidak terduga soal aksi brilian Messilgers saat FC Twente menahan imbang raksasa Turki Fenerbahce. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Pertandingan antara Bahrain kontra Indonesia tinggal menghitung hari. Saat ini skuad Garuda sedang bersiap untuk melakukan penerbangannya menuju ke Bahrain pada Sabtu besok. Sesampainya di Bahrain nanti, skuad Garuda baru menggelar sesi latihan perdana. Jelang pertandingan penting kontra Bahrain nanti, supporter timnas Indonesia dipastikan siap memerahkan setiap sudut tribun pertandingan. Seperti diketahui, supporter timnas Garuda selalu menjadi sorotan manakala timnas Indonesia melakukan pertandingan. Bahkan pemain ke-12 timnas Indonesia ini sudah diakui oleh dunia sepak bola menjadi supporter yang paling fanatik dan paling berisik di dunia. Label itu tidaklah salah jika kita melihat ke belakang. Setiap skuad Garuda bermain, maka ada saja supporter merah putih ini muncul di setiap sudut arah tribun penonton. Bahkan tidak jarang fanatisme para supporter ini menimbulkan kecemburuan dari supporter lawan. Karena biasanya supporter timnas Indonesia lebih banyak dari supporter tim tuan rumah. Contoh, saat timnas Indonesia menjalani kualifikasi putaran ketiga menghadapi Arab Saudi, supporter timnas ini menjadi sorotan media-media Arab Saudi yang mengaku keheranan bagaimana bisa supporter Indonesia hampir memenuhi stadion tempat timnas bertanding. Tidak hanya di dalam stadion, riuh-riuh supporter Indonesia pun sudah jauh terdengar manakala saat berada di area luar stadion. Tak ayal, supporter timnas Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri untuk setiap laga yang dimainkan oleh timnas Garuda. Seperti diketahui, pertandingan Bahrain kontra timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti akan diselenggarakan di Bahrain National Stadium pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 mendatang. Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya tim asuhan Sintayong telah melawan dua tim kuat dari Asia, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Melawan Arab Saudi, timnas Garuda berhasil bermain imbang 1-1. Sedangkan saat berhadapan dengan Australia, timnas merah putih kembali bermain seri 0-0. Pada pertandingan kontra Bahrain, Jayjas dan kawan-kawan akan berusaha menambah poin di grup C. Kini timnas Indonesia memiliki total 2 poin dari 2 laga dan bertengger di posisi keempat di bawah Bahrain yang mengantongi total 3 poin. Indonesia terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen Jepang. Kabarnya, Garuda Bahrain, para pendukung timnas merah putih yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di Bahrain, bakal mengkoordinasi para penonton tanah air di sana. Harga tiket pertandingan Bahrain kontra timnas Indonesia dijual mulai dari harga 400 ribuan. Sedangkan harga tiket Bahrain kontra timnas Indonesia kelas VIP dibanderol dengan harga yang lebih mahal, yakni sekitar 800 ribuan. Para penggemar sepak bola tanah air yang ingin membeli tiket pertandingan bisa berkoordinasi dengan koordinator tiket laga Bahrain kontra timnas Indonesia dari Garuda Bahrain. Mahalnya harga tiket pada pertandingan ini tidak menjadi alasan supporter Garuda untuk datang membanjiri Bahrain National Stadium. Bahkan beberapa media di Bahrain saat ini mengklaim hampir ludesnya tiket untuk kuota supporter timnas Indonesia. Padahal, jelang hari pertandingan masih menyisakan 6 hari lagi. Hal ini menjadi berita yang menghebohkan media Bahrain. Karena sekali lagi, mereka takjub dengan antusiasme dari supporter Garuda. Tiket pertandingan untuk supporter timnas ini diperkirakan tidak akan cukup sampai hari H. Akankah panitia pertandingan akan menambah kuota untuk supporter timnas Garuda? Patut kita nantikan. Pemain keturunan Kevin Dix mengatakan bahwa agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Akankah ia jadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya? Sebagaimana diketahui, Kevin Dix adalah salah satu pemain yang santer dirumorkan akan membela timnas Indonesia. Bahkan ia nyaris diproses bersama Jordi Amat dan kawan-kawan, tetapi kemudian batal. Ini setelah banyak pemain keturunan yang merapat ke skuad Garuda, nama Kevin Dix kembali mencuat. Apalagi tim Merah Putih sedang punya misi untuk lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kabar baiknya, Kevin Dix mengatakan bahwa agennya belum lama ini telah dihubungi oleh pihak PSSI. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya.
Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Timnas Indonesia berkembang pesat dan semakin banyak pemain seperti saya yang datang. Mereka punya peluang lolos ke Piala Dunia kali ini, dan mereka mungkin punya peluang lebih jika banyak pemain yang datang, kata Kevin Dix ke media asal Denmark, yakni Bold.dk. Walaupun begitu, pemain yang berkarir di FC Copenhagen ini mengatakan bahwa ia masih berpikir untuk mengambil keputusan apakah akan menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia. Saat ini terhubung dalam dialog dengan agen saya, tapi kita harus melihatnya. Saya masih belum mengambil keputusan karena masih menjadi impian mewakili Belanda. Tapi saya juga harus realistis. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi, kata Kevin Dix. Media Belanda memberikan reaksi usai pemain Timnas Indonesia Marcel Gers membantu FC Twente mengimbangi tim besutan Jose Mourinho, yakni Fenerbahce di Liga Eropa 2024. FC Twente kembali meraih 1 poin usai mampu menahan imbang Fenerbahce dengan skor akhir 1-1 dalam laga yang digelar di The Grove Estate pada Jumat dini hari tadi. Fenerbahce yang dipimpin Jose Mourinho bermain dengan sejumlah nama besar. 2 diantaranya memiliki masa lalu di FC Twente, yakni Dusan Tadic dan Jadon Oosterwolde. Dalam laga kontra tim besutan Jose Mourinho, Marcel Gers bermain sebagai starter dan tampil Spartan sepanjang 90 menit penuh. Football Premier terkesan dengan penampilan Marcel Gers yang mendapatkan rating 7 meskipun diganjar kartu kuning. Media Belanda itu menilai aksi Marcel Gers membuat pemain depan Fenerbahce tidak tajam sebelum mencetak gol penyeimbang. Marcel Gers mendapat rating 7. Dia bermain terkonsentrasi dan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kecuali beberapa saat di babak pertama, Fenerbahce tidak benar-benar berhasil menjadi berbahaya di end catch sampai Tadic tiba-tiba mendapati dirinya mencetak gol pada menit ke-71. Tulis Football Premier. Saat ini Marcel Gers dan kawan-kawan akan kembali bermain saat FC Twente melawan Feyenoord di Liga Belanda pada Minggu 6 Oktober esok. Marcel Gers kemudian akan terbang ke Bahrain untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia siang hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.